Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa ketemu dalam situasi proses pembelajaran yang tidak biasanya. Tapi tentu ini menjadi catatan sejarah bagi kalian, bagi kita semua. Dan kita tidak perlu berkecil hati untuk menghadapi proses belajar mengajar, karena kami para asatid di PP 31 Banjaran itu akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk kalian. Anak-anak sekalian, tentu sebelum kita belajar tentang materi sejarah kebudayaan Islam, perkenankan Ustadz dan kita harus berkenalan dulu, gitu. Meskipun di antara kalian tentu banyak yang sudah tahu siapa yang ada di hadapan kalian ini. Anak-anak sekalian, Ustadz nama Eri Ridwan Latif, dan di kelas 8 semester 1 ini memulai mengajar sejarah kebudayaan Islam yang dulu tentu di kelas 7 anak-anakku belum ketemu dengan Ustadz. Nah sekarang kelas 8 kita ketemu, insya Allah Ustadz akan mengawal kalian untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Dan Ustadz tinggal di Ciapus. Jadi kalau kalian bertanya di manakah rumah Ustadz Eri, itu gampang. Ada di satu wilayah terpencil yang bernama Ciapus. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai tentu kita juga harus mengetahui apa sih buku rujukan supaya anak-anak sekalian bisa mendapatkan buku tersebut. Ustaz akan menyampaikan buku tersebut, sehingga buku rujukan ini adalah pijakan. Dan kalaupun ada buku di rumah, alhamdulillah. Kalau belum ada dan kebetulan ada biayanya, silakan beli dan nanti akan Ustaz sebutkan di antara buku rujukan ini. Dan kalaupun tidak ada, kalian harus berani untuk surfing di internet dari kajian-kajian kita itu. Di antaranya buku rujukan yang pertama adalah buku Tonggak Sejarah Kebudayaan Islam 2 untuk kelas 8 Madrasah Sanawiyah, terbitan PT 3 Serangkai Solo. Yang kedua itu Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah Sanawiyah kelas 8 semester 1 dan 2, dan penulisnya adalah Tatang Ibrahim, penerbitnya Armiko Bandung, dan dicetak tahun 2008. Nah ini jadi buku yang bisa kalian cari dan miliki. Oke. Nah yang ketiga itu buku Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah Sanawiyah 8 semester 1 dan 2, penulisnya Mukarram, penerbit CP Arpino Raya Bandung, bukan Bandung, terbitan tahun 2015. Anak-anak sekalian, itu buku rujukan. Apa silabus? Jadi kita akan belajar di semester ini membahas apa begitu. Bahasan kita ini dibangun atas 2 kunci kompetensi. Yang pertama kompetensi inti atau disebut dengan KI, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang Al-Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, dan sejarah Islam. Sedangkan KD-nya, kompetensi dasarnya,
Anak-anakku nanti belajar tentang bagaimana menjelaskan latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Kemudian mendeskripsikan perkembangan kebudayaan, peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dan yang ketiga, mengidentifikasi tokoh ilmuwan Muslim, diantaranya Ali bin Rabbah, At-Tabari, Ibnu Sina, Ar-Razi atau ahli kedokteran, Al-Hindi, Al-Ghazali, Ibn Maskawi, itu ahli filsafat, Jabir bin Hayyam, ahli kimia, Hayyan, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, itu ahli astronomi dan perannya dalam kemajuan kebudayaan peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Yang ketiga, yang selanjutnya yang keempat, mengidentifikasi para ulama, penyusun kutubus sittah, ahli hadis, 4 imam madhab, ahli fikih, Imam At-Tabari, juga Ibnu Katsir, ahli tafsir, dan perannya dalam kemajuan kebudayaan peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Itu inti dari kompetensi dasar yang pertama. Nah sekarang, lanjutan dari silabus SKI semester 1 ganjil ini, itu yang keduanya adalah kompetensi inti, di mana kalian akan harus mampu mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di madrasah dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Sedangkan kompetensi dasarnya itu bagaimana menceritakan silsilah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Yang kedua, menghafalkan karya para ilmuwan Muslim pada masa dinasti Abbasiyah, lalu menceritakan keindahan kota Baghdad sebagai wujud kemajuan budaya di masa Abbasiyah, lalu menyajikan biografi tokoh ilmuwan Muslim dan para ulama dari dinasti Abbasiyah. Nah, anak-anakku sekalian, tentu kita juga akan masuk pada materi. Nah, sekarang kita materi yang pertama. Jadi kalau dalam membahas materi yang pertama ini, sebelum kita mengkaji, mempelajari sejarah dinasti Abbasiyah, ada baiknya kita memahami dulu hal yang sangat mendasar dalam mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Karena sering orang menginterpretasi bahwa sejarah itu dongeng. Gitu. Ustaz bertanya, apakah perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sejarah atau bukan? Oke, masih bingung. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah Malin Kundang itu sejarah atau bukan? Oke. Tentu muncul pertanyaan-pertanyaan. Apa sih sebetulnya yang membedakan sejarah dan bukan sejarah? Ini yang harus menjadi dasar. Maka tentu kita akan mengambil satu rujukan, yaitu definisi. Makanya kalau kita mempelajari satu masalah, mempelajari satu pelajaran, kita harus paham dulu apa sih definisi dari apa yang kita pelajari itu. Kita lihat sekarang. Definisi sejarah. Sejarah adalah catatan peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Diungkapkan pada masa sekarang, didukung oleh data dan fakta, baik lisan maupun tulisan. Sekarang kita combine di situ. Pertanyaan Ustaz tadi. Apakah perjalanan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu sejarah atau bukan? Maka sudah bisa kita kaji. Pertanyaannya, apakah proklamasi Republik Indonesia itu merupakan catatan peristiwa yang terjadi pada masa lalu? Oke, berarti terjadi pada masa lalu. Lalu diungkapkan pada masa sekarang? Oke, benar. Itu diungkapkan pada masa sekarang. Nah, yang kedua, yang selanjutnya apakah didukung oleh data dan fakta?
Ada, didukung oleh data dan fakta. Apa sih buktinya? Ada teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Baik lisan maupun tulisan. Jadi kalau begitu, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu sudah bisa dipastikan sejarah. Sekarang Ustaz bertanya, apakah Malin Kundang itu sejarah? Kita lihat Malin Kundang. Apakah Ecar Malin Kundang itu catatan peristiwa yang terjadi pada masa lalu? Benar, terjadi pada masa lalu, berarti sejarah. Apakah diungkapkan pada masa sekarang? Benar. Apakah didukung oleh data dan fakta? Nah, ini baru ketahuan bahwa Malin Kundang itu bukan sejarah tetapi dongeng. Baik lisan maupun tulisan. Jadi dongeng dari mulut ke mulut. Dan itu bukan sejarah. Tapi nanti ada kajian khusus mengenai Malin Kundang dan sebagainya, termasuk cerita Tangkuban Perahu dan segala macam. Jadi sejarah itu sudah jelas bahwa sejarah adalah catatan peristiwa yang terjadi pada masa lalu, diungkapkan pada masa sekarang, dan didukung oleh data dan fakta baik lisan maupun tulisan. Oke, dasarnya sudah jelas. Dan saya yakin kalian adalah manusia-manusia istimewa. Kalian adalah santri-santri yang memiliki karakteristik dan tanggung jawab akhlak yang baik. Sehingga dalam mencerna sebuah persoalan itu cepat mengambil kesimpulan. Oke. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kata sejarah itu diambil dari bahasa Arab. Sajaratun, pohon. Sehingga Al-Quran Allah menggambarkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Asuha sabitu nyecem wa faruha fis sama. Apakah kalian tidak melihat apa yang daraballahu, apa yang Allah contohkan? Masalan, misal-misal. Daraballahu masalan kasyajaratin thayyibah. Jadi kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah, kalimah thayyibah kasyajaratin thayyibah, seperti kalimah-kalimah thayyibah, pohon, sebuah pohon. Sabitu, asuha sabitu, akarnya menukik, menghujam, wa farum habis sama, dan faru huru cabangnya menjulang ke langit. Jadi digambarkan sejarah itu bukan dongeng, tapi dia harus bisa membumi, menukik, dan dia harus ada bukti dan terjadi, dan dia harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka itulah sejarah. Jadi sebetulnya anak-anak sekalian belajar sejarah itu belajar Al-Quran. Gitu. Makanya kalimat sejarah, kata sejarah itu diambil dari bahasa Arab, yaitu sajaratun. Yang tergambar adalah maknanya pohon. Nah, sekarang tugas anak-anakku sekalian. Tugas anak-anakku sekalian itu cari ayat Al-Quran yang di dalamnya ada kalimat sajaratun, sejarah. Itu saja dulu. Cari kalau di rumah punya Al-Quran, dibuka-buka tadi yang Ustaz katakan. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama. Itu surat apa? Ayat berapa? Itu saja dulu. Sehingga materi nanti di pertemuan yang selanjutnya kita baru akan membahas tentang dinasti Bani Abbasiyah. Tapi dasar-dasar ini kita harus pahami dulu. Itu saja dulu pertemuan yang pertama ini. Mudah-mudahan sekali lagi kalian
senantiasa diberi perlindungan oleh Allah, tetap sehat, tetap bersemangat, dan Ustadz siap mengawal kalian dan menemani kalian sehingga jelas kalian sampai di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.